kita akan membahas tentang konteks wacana. Apa sih itu konteks wacana dan mengapa itu penting untuk dipahami? Mari kita telusuri bersama. Konteks wacana adalah sebuah elemen penting dalam memahami komunikasi. Ini merujuk pada situasi ataupun kondisi di mana sebuah wacana dapat dihasilkan dan dipahami. Tanpa memahami konteks wacana, kita bisa salah dalam menafsirkan makna dari suatu ucapan maupun teks. Mari kita lihat lebih detail lagi apa saja yang termasuk dalam konteks wacana ini. Konteks wacana terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, konteks situasional. Yang kedua, konteks sosial. Yang ketiga, konteks kultural. Dan keempat, konteks personal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, konteks situasional. Ini meliputi waktu, tempat, dan situasi di mana wacana itu dapat terjadi. Misalnya, cara kita berbicara di ruang kelas akan berbeda dengan cara kita berbicara di pasar. Situasi ataupun lingkungan di sekitar kita sangat mempengaruhi bagaimana wacana tersebut dapat diproduksi dan juga dipahami. Perhatikan dua contoh ini. Di kelas, seorang guru mungkin berbicara dengan bahasa yang formal dan terstruktur. Sementara di pasar, seorang pedagang mungkin menggunakan bahasa yang lebih santai dan juga tidak terlalu formal. Ini menunjukkan betapa pentingnya konteks situasional dalam komunikasi. Sekarang kita sudah memahami konteks situasional. Pada bagian berikutnya, kita juga akan membahas tentang konteks sosial. Bersama kami ya. Every time I train myself because of you. Selamat datang kembali di seri pembelajaran tentang konteks wacana. Pada bagian pertama, kita telah membahas tentang konteks situasional. Dan sekarang, mari kita lanjutkan dengan komponen berikutnya, yaitu konteks sosial. Konteks sosial melibatkan hubungan antara para partisipan dalam sebuah wacana, dan ini mencakup status sosial, peran, dan relasi kekuasaan yang ada di antara mereka. Konteks sosial mempengaruhi cara kita berbicara dan menafsirkan pesan. Misalnya, pada percakapan antara atasan dan juga bawahan di kantor akan berbeda dengan percakapan antara teman sebaya. Atasan mungkin menggunakan bahasa yang lebih formal dan tegas, sementara teman sebaya mungkin berbicara dengan lebih santai dan tidak formal. Perhatikan dua contoh ini. Dalam adegan pertama, seorang atasan memberikan instruksi kepada karyawan dengan bahasa yang formal dan instruktif. Sementara dalam adegan kedua, dua teman berbicara dengan santai dan informal. Menunjukkan kedekatan mereka, ini menunjukkan kepada bagaimana konteks sosial itu dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Konteks sosial sangat penting dalam menentukan bagaimana pesan itu dapat disampaikan dan juga diterima. Sekarang, mari kita lanjutkan ke komponen ketiga, yaitu konteks kultural. Konteks kultural mengacu pada norma, nilai, dan juga kebiasaan budaya yang mempengaruhi komunikasi. Setiap budaya memiliki cara berkomunikasi yang unik dan juga memahami konteks kultural membantu kita untuk menghindari dari kesalahpahaman. Misalnya, cara kita menyapa dalam budaya Jawa yang lebih halus dan penuh penghormatan berbeda dengan budaya Batak yang lebih langsung dan juga ekspresif. Pemahaman tentang konteks kultural juga membantu kita dalam berkomunikasi dengan lebih efektif dan menghormati perbedaan dari budaya. Setelah memahami konteks kultural, kita akan melanjutkan ke komponen terakhir, yaitu konteks personal. Jangan lewatkan bagian berikutnya ya. Every time I train myself because of you. If you wanna be in my way cause of me. The stars were shining to me. Selamat datang kembali di seri pembelajaran tentang konteks wacana. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas konteks sosial dan kultural. Sekarang,
kita mari lanjutkan dengan komponen yang terakhir, yaitu konteks personal. Konteks personal berkaitan dengan latar belakang, pribadi, dan pengalaman hidup setiap individu yang berpartisipasi dalam wacana. Setiap individu membawa sejarah pribadi, pengetahuan, dan perasaan mereka ke dalam komunikasi yang mempengaruhi cara mereka menafsirkan dan menanggapi suatu pesan. Nah, misalnya, seorang pelajar mungkin menafsirkan sebuah teks dengan cara yang berbeda dari seorang pekerja kantoran karena pengalaman dan pengetahuan mereka berdua ini berbeda. Demikian pula dengan seniman dan orang tua akan membawa perspektif unik mereka sendiri dalam memahami dan merespon wacana. Perhatikan dua contoh berikut ini. Seorang pelajar mungkin fokus pada aspek-aspek pendidikan dari sebuah artikel berita, sementara seorang pekerja kantoran mungkin lebih tertarik pada implikasi ekonomi dari artikel yang sama. Ini menunjukkan bagaimana konteks personal mempengaruhi cara kita memahami wacana. Konteks personal sangat penting karena setiap individu adalah unik. Dengan memahami konteks personal, kita dapat lebih baik dalam menyesuaikan komunikasi kita untuk mencapai pemahaman yang lebih baik lagi. Teman-teman sekalian, setelah membahas keempat komponen konteks wacana, situasional, sosial, kultural, dan personal, kita dapat melihat betapa pentingnya memahami semua aspek ini untuk komunikasi yang efektif. Masing-masing komponen memberikan kontribusi unik dalam membentuk wacana, makna wacana. Kesimpulannya adalah, konteks wacana adalah kunci untuk memahami komunikasi secara mendalam. Dengan memperhatikan konteks situasional, sosial, kultural, dan personal, kita dapat lebih baik dalam menangkap maksud dan makna yang sebenarnya dari suatu wacana. Every time I train myself because of you. If you wanna be in my way 'cause of me, the stars were shining to me away, whispering, I want you to know you're my world. Terima kasih telah mengikuti seri ini tentang konteks wacana. Kami harap video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda semua, teman-teman yang kami sayangi, dalam memahami dan menerapkan konsep ini dalam komunikasi sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran bahasa berikutnya.